Shalom, selamat minggu Bapak Ibu, saudara-saudara kalian. Selamat beribadah kembali dengan kami di GKRI Sion. Kita mau menyambut hari kemerdekaan, kita mau merayakan akan hari kemerdekaan bangsa kita, dan juga kita akan merasakan kemerdekaan yang diberikan oleh Tuhan. Mari kita satukan hati kita memulai ibadah kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan Allah Bapa kami juga, terima kasih ya Bapa atas segala waktu, segala yang telah Kau berikan dalam hidup kami Tuhan, sehingga kami bisa merasakannya hingga saat ini ya Bapa. Kami bisa menikmatinya hingga saat ini. Itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Itu semua karena kebaikan-Mu ya Bapa. Haleluya. Kini saatnya kami memuji menyembah-Mu Tuhan. Kami mau bersama-sama meninggikan nama-Mu ya Bapa. Haleluya. Kami mau sembah Kau Tuhan. Kami mau tinggikan Kau Tuhan. Kami mau sujud menyembah-Mu ya Bapa. Nama-Mu yang layak ditinggikan Tuhan. Bertahtalah di atas pujian-pujian kami ya Bapa. Haleluya. Oh, kini kami siap menyembah-Mu Tuhan. Terima sembah kami, terima pujian-pujian kami. Mari saudara-saudaraku sekalian sembah Dia. Sembah Tuhan Raja kita. Haleluya. Yesus Tuhan. Ya Bapak. Oh, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Ku sembah kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Oh, kami sembah, menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Dengan kekuatan-Mu, hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya.
rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau ada di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap hatiku menyembah-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di kesembuhan. Oh, kelepasan Tuhan, kelepasan terjadi. Kemenangan kami Tuhan bersama-Mu. Kemenangan terjadi di sini. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. Berikan ku kepastian. Hanya nama Yesus. Oh, namamu Tuhan, namamu Yesus. Yesus, hanya nama Yesus. Berikan ku kepastian. Hanya nama Yesus. Berikan ku kepastian. Hanya nama Yesus. Berikan ku kepastian. Haleluya. Ya, namamu Tuhan yang berikan kami penjaminan kami Tuhan. Hanya namamu Tuhan. Ya Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Mari saudara-saudara, kita memulai ibadah ini, kita sama-sama mau
siapkan hati kita untuk lebih lagi memuji memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan, saudara. Sekali lagi beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri dimanapun kita berada. Kita akan nyanyikan satu pujian. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan namamu. Katakan haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Kita sama-sama mau menari buat Tuhan, saudara. Boleh lambaikan tangannya. Kita mau katakan segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau Bersorak, tinggikan namamu. siap-siap lambaikan tangannya, saudara. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sekali lagi kita katakan soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Haleluya.
Tuhan. Amin. Haleluya. Yes. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pujian-pujian telah kami naikkan Bapa. Saatnya kami ingin masuk lebih lagi untuk menerima firman-Mu Tuhan. Biarlah firman itu tumbuh dalam hidup kami ya Bapa. Saudara-saudaraku, kita mau siapkan hati kita untuk siap menerima firman-Nya. Amin. Haleluya. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini ya. Oh, besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Oh, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah Tuhan. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman Allah yang hidup itu, kami datang menghampiri hadirat-Mu Tuhan
pada siang hari ini. Mengucap syukur kepadamu untuk anugerah berkat dan kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Bapa anugerahkan bagi kami hingga saat ini. Kami mengucap syukur, kami boleh memuji Tuhan, kami boleh menyembah Engkau Allah yang hidup. Kami percaya pujian penyembahan kami yang kami naikkan tadi berkenan di hati Bapa di sorga. Dan kini saatnya Tuhan Yesus, kami akan membaca dan merenungkan sebagian firman Tuhan. Kami berdoa Roh Kudus Tuhan mengurapi kami secara baru, supaya kami beroleh kuasa yang baru untuk menerima dengan iman dan juga mengerti akan isi hati Tuhan melalui firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama pada siang hari ini. Mari Tuhan, Engkau berfirman kepada kami, kami siap sedia mendengarkannya. Untuk hamba-Mu yang akan Tuhan pakai siang hari ini menyampaikan firman Tuhan, pengurapan dari Roh-Mu yang kudus turun memenuhi hamba dan semua ibu bapak saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini. Diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami patahkan dan hancurkan segala strategi iblis yang mencoba mengganggu pemberitaan firman Tuhan, yang mencoba mencuri benih firman Tuhan. Kami ikat, patahkan dan hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang berkuasa, nama di atas segala nama, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yang akan saya ambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-8. Kita akan membaca ayat yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-35. Demikian bunyi firman Tuhan. Kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kami akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Sampai demikian jauh Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan untuk kita pada siang hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi bangsa kita Indonesia akan memperingati hari kemerdekaan yang ke-76 tahun bangsa kita merdeka. Tentunya sebagai warga gereja dan warga bangsa Indonesia, yang baik kita turut mensyukuri dan merayakan dengan hati yang penuh sukacita, karena kita tinggal menikmatinya, mempertahankannya, serta melanjutkan kemerdekaan itu dan mengembangkan dengan berbagai-bagai kemampuan kita untuk membangun bangsa kita sesuai dengan bidang dan kemampuan kita masing-masing. Saudara, dan di dalam hubungan manusia dengan Allah pun kita perlu merdeka secara rohani setiap hari. Mengapa? Pertanyaan mengapa? Bahwa orang Kristen masih perlu merdeka secara rohani setiap hari. Karena di dalam surat Roma pasal yang ke-3 ayat 23, kita membaca di sana, sekalian manusia sudah jatuh di dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Selanjutnya dia diperhamba oleh dosa itu.
Dan ia bebas dari kebenaran. Ketika manusia itu jatuh di dalam dosa, sekaligus dia diperhamba oleh dosa itu. Kita menjadi hamba dosa dan kita kehilangan kemuliaan Allah. Bebas dari kebenaran yang dimaksud oleh pembacaan firman Tuhan kita tadi. Di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-20, di sana jelas dikatakan demikian. Di dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata demikian. Ayat yang ke-20 berbunyi demikian. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Ketika saudara dan saya menjadi hamba dosa itu, kita bebas dari kebenaran yang dimaksud oleh firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dan akibat itu semua, akibat dari dosa itu kita mati, kita mengalami kematian, maut. Upah dosa ialah maut. Roma 6 ayat 23. Sekalian manusia sudah berbuat dosa. Semua manusia berbuat dosa. Allah membenci dosa. Tetapi ingat, Allah mengasihi orang berdosa. Roma pasal 6 ayat 23 bagian B dikatakan di sana. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Allah mengasihi orang berdosa, walaupun Allah membenci dosa. Roma pasal 6 ayat 23 bagian B. Tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Inilah kesimpulan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di kota Roma. Yang dia kutip dari Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan buat saudara dan saya anaknya yang tunggal Tuhan kita, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Juga sebagaimana yang tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 10. Yesus berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Dilanjutkan di dalam pasal 11 ayat yang ke-25 dari Injil Yohanes. Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Di dalam Yesus ada kebangkitan bagi orang yang berdosa. Di dalam Yesus ada kehidupan yang kekal buat saudara dan saya. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya untuk memperoleh kemerdekaan serta pengampunan dosa supaya saudara dan saya beroleh hidup yang kekal itu? Ini pertanyaan yang penting bagi kita sekarang ini. Maka yang pertama saudara-saudara, untuk kita memperoleh kemerdekaan, pengampunan dosa dan kehidupan yang kekal itu adalah yang pertama, Allah sendiri turun di tengah-tengah saudara dan saya, di dalam hidup saudara dan saya, melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Tadi kita membaca 2 Korintus pasal yang kelima ayat 21, di sana dikatakan demikian. Pasal 5, 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Yesus Kristus yang tidak mengenal dosa, tetapi Allah Bapanya menjadikan Dia berdosa. Allah Bapanya menjadikan Yesus, dibuatnya Ia menjadi dosa karena saudara dan saya. Supaya apa? Supaya di dalam Dia, supaya di dalam Yesus, saudara dan saya dibenarkan oleh Allah.
Inilah saudara-saudara cara yang pertama untuk kita mengalami kemerdekaan. Untuk kita mengalami pengampunan dosa. Untuk saudara dan saya mengalami hidup yang kekal itu. Kalau demikian, mari kita bersuka cita. Bergembira. Kita berkata haleluya. Puji Tuhan, merdeka. Di dalam surat 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Dikatakan di sana, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya. Di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup oleh kebenaran. Oleh bilur-bilurnya. Kamu menjadi sembuh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ia Yesus Tuhan kita. Memikul dosa saudara dan saya. Di dalam tubuh Kristus. Di dalam tubuh Tuhan Yesus. Dia terpaku tergantung di atas kayu salib. Yang karena dosa saudara dan saya. Agar supaya kita dibenarkan oleh Allah. Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19. Jelas di sana dikatakan saudara-saudara. Di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19. Saya ingin membaca satu bagian firman Tuhan ini buat Bapak Ibu dan saudara-saudara. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyang kita. Ya. Bukan dengan barang yang fana. Bukan dengan perak atau emas seperti ini. Melainkan dengan darah yang mahal. Yaitu darah anak domba Allah. Tuhan Yesus Kristus. Yang tak bernoda dan tak bercacat. Di dalam dia engkau ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Dahulu memang kita mati karena dosa kita. Dahulu kita berhutang, saudara-saudara. Tetapi oleh kematian Tuhan Yesus, oleh darah Tuhan Yesus, kita beroleh pengampunan. Ia sendiri, Allah sendiri, menghidupkan kita dan menghapus semua pelanggaran kita dan hutang piutang kita. Dengan darah Tuhan Yesus yang mahal itu. Di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-20, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Puji Tuhan. Di dalam Yesus, Bapak, Ibu, Saudara dan saya yang tadinya berhutang karena dosa, Dia telah membayar lunas. Harganya telah lunas dibayar. Puji Tuhan, kita merdeka. Langkah yang kedua Ibu Bapak Saudara untuk kita memperoleh kemerdekaan serta pengampunan dosa serta hidup yang kekal menurut Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 21 di sana dikatakan demikian. Kisah Para Rasul 20 atau Kisah Rasul-Rasul pasal yang ke-20 ayat 21. Dikatakan di sana demikian. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Supaya mereka percaya, bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mungkin kita berkata, saya sudah menjadi orang percaya. Iya benar. Saya sudah menjadi orang Kristen. Benar sekali. Kita juga berkata, Pak, ini ayat firman Tuhan ini kan untuk mereka yang belum percaya. Mereka yang belum menjadi orang Kristen. Bertobat kepada Allah dan percaya kepada Yesus.
Kami kan sudah menjadi orang yang percaya, orang Kristen. Kita rajin berdoa, kita rajin ke gereja. Benar, itu tidak salah. Tetapi pertanyaan yang sederhana muncul. Bagaimana dengan kehidupanmu sehari-hari? Bagaimana dengan kehidupanmu sehari-hari? Entahkah di rumah, entahkah di pekerjaanmu di kantor, entahkah engkau bersama-sama di tengah-tengah masyarakat di mana engkau tinggal, entahkah engkau mungkin dalam pelayanan di gereja. Bukankah kita tiap hari berhadapan dengan manusia-manusia seperti saya? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita selalu berada di tengah-tengah manusia. Dan itulah kehidupan kita. Berkomunikasi, berhubungan bersama-sama. Mungkin juga masih sering muncul ketika kita menghadapi orang yang tidak senang dengan kita. Bagaimana dengan cara bicaranya? Ya. Orang-orang yang suka omongin kelemahan orang lain, suka gosip, bicarakan kelemahan orang lain. Menjelek-jelekkan orang lain, atau kita juga mendengar orang lain membicarakan tentang pribadi kita. Bagaimana sikap kita? Atau mungkin juga seringkali kita timbul iri hati karena melihat seseorang teman kita berhasil, lalu kita merasa iri hati. Bagaimana juga dengan hati kita yang mungkin masih dominan, ya, mementingkan diri sendiri, egois. Mungkin juga di dalam hati kita masih ada roh pemecah belah. Dan banyak hal, tetapi yang paling berkesan juga, yang mungkin ada di dalam setiap hati kita, di dalam setiap kehidupan kita. Dosa marah. Bukankah ini seringkali muncul dalam kehidupan kita? Karena apa? Karena memang kita berhadapan selalu dan bergaul selalu dengan manusia. Dan manusia itu mempunyai bermacam-macam sikap, pandangan, ya, perbuatan, kelakuan yang mungkin seringkali membuat kita tersinggung, menggencelkan, ya, menjadi kita rasa jengkel, ya, termasuk saya. Tapi marilah saudara kita belajar bersama firman Tuhan ini. Bahwa memang ternyata di dalam hal-hal yang kecil pun, ya, kita sering berada dan mengalaminya. Maka firman Tuhan berkata siang hari ini, bertobat kepada Allah dan percaya kepada Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, buat saya dengan jujur juga secara manusia masih sering kali jatuh di dalam dosa marah ini. Tetapi saya mencoba untuk bagaimana saya mengatasinya, tentu bersama dengan Tuhan. Tetapi di dalam hati saya ada niat bagaimana caranya. Ada cara-cara yang sedang saya untuk bagaimana mengatasi dosa marah ini. Dengan pertolongan Tuhan, ketika saya melihat seseorang dalam sikap perilaku tingkah lakunya mungkin membuat kita tidak senang, menyinggung perasaan, membuat kita jengkel. Bapak, Ibu, sebelum saya mengingatkan dia, saya berkata kepada Tuhan, saya mau bertobat. Tuhan, saya mau melepaskan pengampunan buat dia. Saya berusaha untuk meminit hati saya sebaik-baiknya. Dan itulah yang sedang saya kembangkan dalam kehidupan praktis hari-hari ini. Ya. Sebelum saya
memberi jalan keluar, mengingatkan, menasihati orang yang membuat orang lain jengkel terhadap kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, yang pertama yang saya sebutkan tadi di atas. Tapi yang kedua, di dalam pengalaman saya menggunakan bahasa isyarat, bahasa tubuh, untuk orang bisa melihat siapa saya, mencontohi siapa saya. Yaitu dengan, kalau orang lain tidak mengenal kebersihan, saya memberi contoh untuk bagaimana membersihkannya. Membuat suasana tempat baik. Kalaupun ini belum berhasil, Bapak, Ibu, saudara-saudara, kepada bagian yang ketiga, hal yang ketiga, saya harus menasihati. Dengan catatan nasihat itu bersikap atau bersifat edukatif, yaitu pengajaran. Dengan menekankan, memberikan pengertian kepadanya. Dengan cara memanggil dan mengingatkan dia. Kalau kamu buat begini, maka akibatnya akan terjadi begini. Kalau kamu buat ini yang baik, maka terjadinya hal yang baik. Maka kamu kalau buat ini, maka akibatnya buruk membuat kami. Silahkan memilih. Yang ketiga ini pun tidak berhasil. Serahkanlah dia kepada tangan Tuhan di dalam doamu. Biarlah Tuhan yang berurusan dengan dia. Ibu, bapak, saudara-saudara, itulah bagian saya secara manusia untuk terlepas dari dosa marah ini. Yang saya yakin dan percaya itu pun juga pasti ada di dalam setiap manusia. Membuat ini bagian kelemahan kita. Maka kiranya trik-trik sedikit yang saya sampaikan kiranya dapat menolong ibu bapak, saudara dan saya mengatasinya. Namun yang sangat penting adalah kalau kita membaca surat Kolose pasal yang ke-3 ayat 16. Surat Kolose pasal 3 ayat 16. Dikatakan di sana demikian. Kolose pasal 3 ayat 16. Firman Tuhan berkata demikian. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian, nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Perkataan Kristus adalah firman Tuhan. Sekali lagi, perkataan Kristus adalah firman Tuhan. Dan dikatakan hendaklah perkataan itu, hendaklah firman Tuhan itu diam di dalam seluruh kehidupan kita. Artinya saudara-saudara, hidup kita, hati kita, pikiran kita harus dipenuhi dengan perkataan-perkataan Kristus. Hati kita, pikiran kita hendaklah dipenuhi dengan firman Tuhan. Agar tidak ada tempat bagi iblis untuk menjatuhkan saudara dan saya dengan memakai hati kita yang kosong tanpa firman Tuhan. Dengan memakai logika kita tanpa firman Tuhan. Perkataan Kristus yang diam di dalam hati kita memampukan saudara untuk mengatasi dosa apapun itu, termasuk dosa marah. Bertobat kepada Allah, menyerahkan kepada tangan Allah segala kelemahan kita, ketidakmampuan kita, karena Dia pemilik hidup kita. Dan percaya kepada Tuhan Yesus, karena hanya Dia yang sanggup melaksanakan semua janji-janjinya di dalam hidupmu. Yang ketiga, bagaimana kita memperoleh kemerdekaan, pengampunan dosa dan hidup yang kekal. Galatia pasal 5 ayat 1 di sana dikatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau dikenakan kuk perhambaan. Yang ketiga, saudara-saudara, mari kita membangun iman kita dengan kokoh dan kuat di atas dasar iman yang teguh, yaitu firman Allah. Firman Allah yang hidup,
harus menjadi dasar dalam hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, 2 hari lagi kita akan memperingati kemerdekaan bangsa kita Indonesia yang ke-76. Terlepas dari tangan penjajahan yang memperbudak bangsa kita selama beratus-ratus tahun. Sekarang kita sudah merdeka. Maka Indonesia adalah sebuah bangsa. Indonesia adalah sebuah bangsa. Dan Indonesia adalah rumah kita bersama. Perlu kebersamaan, saudara-saudara. Perlu kebersamaan kita sebagai warga bangsa Indonesia. Yang baik untuk mengisi dengan hal-hal yang positif. Membangun bangsa ini menjadi bangsa yang kuat dan lebih maju lagi. Firman Tuhan di atas dalam Galatia pasal 5 ayat yang pertama. Jangan lagi kamu, jangan lagi kita dikenakan kuk perhambaan. Karena itu berdirilah teguh, kokoh. Berdiri teguh dan kokoh. Hanya dibangun dengan satu bangunan-bangunan yang kuat dan kokoh. Di bidang mental dan spiritual. Jadi bangsa yang diberkati Tuhan. Bangsa Indonesia yang diberkati Tuhan. Saudara-saudara, bagaimana kita yang sudah merasa bebas dari dosa menantikan itu untuk tetap kita berdiri teguh dan kuat, tidak goyah iman kita. Maka pentingnya saudara-saudara, hati dan iman kita, kehidupan ini dibangun secara rohani di atas dasar firman Tuhan yang teguh, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara, sebab pada saat ini perjuangan kita bukan lagi melawan darah dan daging. Perjuangan kita bukan lagi melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa-penguasa di udara. Melawan kuasa-kuasa kegelapan. Melawan penghulu-penghulu dunia ini. Yaitu roh-roh jahat yang ada di udara. Dengan segala tipu muslihat iblis. Efesus pasal 6 ayat 11 dan ayat 12. Maka penuhilah kehidupan ini dengan hati, dengan firman Tuhan itu. Sebab jika tidak demikian, kita akan mengalami sesuatu yang membahayakan. Sebagaimana bangsa kita tidak mau lagi dijajah, maka kita membangun bangsa ini bersama-sama. Sekuat kemampuan kita bersama-sama menjadi bangsa yang kuat. Demikian juga kehidupan gereja Tuhan secara rohani sekarang ini. Kita harus bangun rumah Tuhan ini, hidup ini, iman kita ini. Supaya tidak lagi diperhamba oleh kuasa dosa itu. Saudara-saudara, kalau kita membangun kehidupan rohani ini di atas dasar firman Tuhan yang kuat, maka ini sangat berbahaya. Mari kita membaca Injil Matius pasal yang ke-12. Injil Matius pasal yang ke-12. Saya mengajak kita untuk membaca ayat yang ke-46. Itu ada satu cerita yang menarik di sana. Maaf, ayat 43 sampai dengan ayat 45. Injil Matius pasal 12 ayat 43 sampai dengan ayat 45. Kembalinya roh jahat. Demikian bunyi firman Tuhan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian. Tetapi ia tidak mendapatkannya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh jahat yang lain, yang lebih jahat lagi daripadanya. Dan mereka masuk dan berdiam di situ
maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikianlah juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menjadi orang percaya mengalami apa yang disebut Alkitab lahir baru, itu seumpama kita ada di rumah baru yang serba baru. Ya. Tetapi apakah saudara dan saya bisa menjalani kehidupan di rumah yang baru itu tanpa ada perlengkapan di dalamnya? Bukankah kita masih membutuhkan hal-hal lain untuk perlengkapan? Menunjang supaya kita sungguh-sungguh aman, damai, nyaman tinggal di rumah baru itu. Maka perlu perlengkapan lain. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, janganlah kita kembali seperti sebelum kita bertobat. Ya. Ketika Tuhan mengampuni saya dari kelemahan-kelemahan, maka rumah yang baru ini, hati yang baru ini, pikiran yang baru ini harus diperlengkapi dengan unsur-unsur rohani yang lain. Dan yang terutama adalah firman Tuhan. Ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Itulah perlengkapan kita bisa bertahan dalam kehidupan ini. Supaya kita aman dan nyaman. Firman Tuhan itu menolong saudara dan saudara. Demikian juga dengan kehidupan rumah tangga dan kehidupan pribadi kita. Bisa hancur karena tidak ada perlengkapan rohani yang cukup. Kita tidak bisa hidup. Karena itu bangunlah iman dan rumah tangga Bapak Ibu Saudara. Kehidupan pribadi kita di atas dasar firman Tuhan yang kuat itu. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dasar itu sebagaimana tertulis di dalam 1 Korintus pasal 11. Pasal 3 ayat 11 maksud saya. 1 Korintus pasal 3 ayat 16. Ayat 11. Membaca di sana dasar itu telah diletakkan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudara, yang terakhir, akibat yang didapat dari kemerdekaan sejati itu. Akibat yang pertama, saudara dan saya beroleh damai sejahtera. Karena kita sudah mengalami kemerdekaan itu. Sebagaimana saudara dan saya mengalami kemerdekaan di bangsa ini, kita rayakan kemenangan kemerdekaan ini dalam satu sukacita. Ya. Damai sejahtera kita harus wujudkan dalam sukacita, dalam kebersamaan membangun bangsa ini. Damai sejahtera saudara peroleh karena saudara dan saya diperdamaikan dengan Allah. Dan setelah itu kita menjadi warga kerajaan Allah dan anggota keluarga Allah. Luar biasa bukan? Saudara diperdamaikan dengan Allah. Kita menjadi warga kerajaan Allah. Menjadi keluarga Allah. Efesus pasal 2 ayat 13 sampai 19. Bapak Ibu bisa membaca hal itu. Akibat yang kedua saudara-saudara. Di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 36. Saya ingin membacakan itu buat saudara-saudara. Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-6. Ayat yang ke-36. Maksud saya demikian. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Sederhana. Barang siapa percaya kepada anak, dia akan beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak percaya dan tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup. Bahkan sebaliknya murka Allah ada di atas kehidupannya. Kita menjadi orang-orang yang merdeka dalam Kristus, terhindar dari kematian yang kedua. Saudara dan saya yang sudah dimerdekakan di dalam Kristus, terlepas dari kematian yang kedua, yaitu kematian yang kekal.
dan akan memerintah bersama dengan Kristus. Ya. Ketika kita terhindar dari kematian yang kedua itu, kita akan bersama-sama memerintah dengan Kristus. Saya membacakan bagian firman Tuhan ini dari kitab Wahyu pasal yang kedua ayat 11. Di sana dikatakan demikian. Wahyu pasal 2 ayat 11. Bagian yang kedua. Wahyu pasal 2 ayat 11b. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Dilanjutkan pasal yang ke-20 ayat 6. Dikatakan di sana demikian. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam kemerdekaan yang kita alami di dalam Kristus, apa yang dapat kita buat untuk kemuliaan Tuhan? Hanya berkata, berilah dirimu, berikanlah kehidupan kepada Kristus. Bagi saudara yang belum Kristus, berilah dirimu kepada Dia, persembahkanlah dirimu kepada Dia. Alami hidup Tuhan di dalam kehidupanmu. Dia sanggup memerdekakan saudara. Dia sanggup untuk membuat saudara mengalami hal yang bersama dengan Tuhan. Dia sanggup membuat saudara dan saya hidup berbahagia walaupun di tengah-tengah situasi yang sulit. Tapi engkau tetap bersuka cita karena Dia hidup di dalam kehidupanmu. Engkau akan memerintah bersama dengan Dia di dalam kerajaan yang kekal itu. Setelah engkau terlepas dari kematian yang kedua, bebas dari hukuman, menerima hidup kekal. Bagaimana dengan saudara dan saya? Maukah engkau menerima Yesus? Maukah engkau percaya sungguh dengan Yesus? Mari datang kepada Tuhan. Dia menerima saudara apa adanya. Sekarang Dia berkata, marilah kepada aku, hai kamu sekalian yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, belajar kepada Dia. Dia lemah lembut dan rendah hati. Mari saudara datang kepada Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita puji sembah Tuhan, agungkan Dia, Yesus Tuhan. Mari Bapak Ibu, mari datang kepada Dia. Dalam keadaan apapun Dia terima engkau apa adanya. Mari saudara dan saya, kita datang di bawah kaki salib Tuhan Yesus. Dalam kesempatan yang indah ini, Dia menantang saudara dan saya. Dimanapun engkau berada, mari datang kepadanya. Lihatlah tangannya, lihatlah tangannya yang berlobang paku. Dia sedang menunggu saudara. Dia sedang menantang saudara. Hari ini juga jangan sia-siakan waktu Tuhan buat saudara. Bila Tuhan bicara dengan engkau, mari datang kepadanya. Tuhan mau bersungguh-sungguh merdeka dengan engkau. Aku sungguh-sungguh mau mengikut engkau. Dia akan memberikan kepadamu damai sejahtera itu. Dia akan memberikan, menjamin hidup saudara. Dia akan menjadi pembela saudara di tahta pengadilan Allah. Yesus Tuhan akan membela saudara dan saya. Saudara akan terhindar dari kematian yang kedua. Bahkan saudara akan datang bersama dengan Dia, memerintah bersama dengan Kristus. Engkau menjadi warga kerajaan Allah. Engkau menjadi keluarga Allah. Saudara, jangan sia-siakan kesempatan itu. Haleluya, haleluya. Mari berdoa saudara. Mari angkat pujianmu kepada Tuhan. Mari sembahlah Dia, agungkan Dia, pujilah Dia, pujilah Dia. Katakan kepada Tuhan, aku mau bertobat kepadamu Tuhan. Aku mau datang dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh penyesalan. Dia mengampuni dosa saudara. Dia mengasihi saudara. Dia mengasihi saudara. Dia tidak memandang siapa engkau. Serahkanlah dirimu kepada Tuhan. Dia menanti engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk siang hari ini.
Engkau telah memberkati kami dengan firman-Mu. Bapa, di dalam Kristus yang sejati, kami mau terus tinggal di dalam kemerdekaan. Karena itulah waktu kesempatan Tuhan beri buat kami. Hamba berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, para hamba Tuhan, semua orang percaya, supaya kami menjadi kuat di dalam Tuhan. Kami mau gantungkan kekuatan, kemampuan kami Tuhan hanya di dalam tangan-Mu. Ini kami Tuhan, tuntun hidup kami sebagai gereja Tuhan, sebagai anak Tuhan. Kami tidak mau lagi diperhamba oleh dosa. Kami tidak mau lagi tinggal di dalam dosa dan menjadi hamba iblis. Tapi kami mau menjadi hamba-hamba Tuhan yang setia dan taat ikut Engkau. Hamba Tuhan taat melayani. Anak-anak Tuhan taat bersekutu. Anak-anak Tuhan rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan. Kami percaya kami tidak menjadi orang yang tersesat di tengah jalan. Kau berkati Bapa Tuhan hari ini yang beribadah kepada Tuhan, pemberitaan firman Tuhan hari ini, hamba-hamba Tuhan yang melayani hari ini, diberkati Tuhan, diurapi penuh dengan Roh Kudus. Firman Tuhan berkuasa atas setiap mereka yang mendengar firman Tuhan. Mereka percaya Yesus Tuhan, satu-satunya juru selamat dalam hidup mereka. Kau jamah mereka Tuhan. Siang hari ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia yang 2 hari lagi akan merayakan kemerdekaan yang ke-76. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami bebas dari perhambaan tangan-tangan penjajah yang tidak bertanggung jawab. Terima kasih Tuhan. Dan kini saatnya kami membangun bersama-sama dari semua lapisan masyarakat. Berikan karuniakan roh kesatuan dan persatuan di bangsa kami ini, agar supaya kami membangun bangsa Indonesia dengan niat tekad dari seluruh lapisan masyarakat, membangun bersama-sama bersama dengan pemerintah yang ada. Tuhan, jauhkan belah. Karena itu setiap pribadi, kelompok, golongan tertentu yang hanya memberikan kekacauan atau membuat bangsa ini menjadi kacau, memecah belah, roh perpecahan, kami ikat, patahkan Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Segala pekerjaan iblis yang bekerja di belakang semua roh pemecah belah itu, Engkau berhenti. Karena bangsa ini adalah milik Tuhan. Bangsa Indonesia adalah milik Tuhan. Berkati pemerintah Tuhan sudah angkat dan Tuhan pilih, Bapak Presiden Jokowi, Presiden Abi Mahrud. Kau jamah beri kekuatan, kemampuan kepada hamba-hamba bangsa untuk memimpin bangsa ini. Para menteri, aparat keamanan, TNI, Polri, diberkati Tuhan. Program untuk mengatasi pandemi COVID-19 oleh COVID-19, kekuatan hikmat Tuhan. Para tenaga medis, dokter, perawat, dan semua pribadi yang terkaitnya untuk penanganan COVID ini diberi kekuatan, perlindungan khusus dari Tuhan Allah yang hidup, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Pelihara mereka, jauhkan mereka dari segala sakit penyakit dari penularan COVID ini. Engkau berkati mereka yang sakit, beri kesehatan, kekuatan. Semua yang sehat dalam bangsa jadi bangsa sehat yang kan Indonesia. Terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Allah di tempat yang mahal. Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah Roh Kudus penolong yang setia, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah dari Allah Bapa kita, kasih Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai dan memberkati ibu bapak saudara sekalian, dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.